selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Haga Ibu Smita. Saya mahasiswi dari Universitas Citra Bangsa Kupang, Prodi S1 Farmasi semester 2. Di sini saya akan melakukan uji organoleptik. Pengujian organoleptik adalah pengujian yang didasarkan pada proses penginderaan. Bagian organ tubuh yang berperan dalam penginderaan adalah mata, telinga, indera pencicip, indera pembau, dan indera perabaan atau sentuhan. Kemampuan alat indera memberikan kesan atau tanggapan dapat dianalisis atau dibedakan berdasarkan jenis kesan. Luas daerah kesan adalah gambaran dari sebaran atau cakupan alat indera yang menerima rangsangan. Kemampuan memberikan kesan dapat dibedakan berdasarkan kemampuan alat indera memberikan reaksi atas rangsangan yang diterima. Kemampuan tersebut meliputi kemampuan mendeteksi, mengenali, membedakan, membandingkan, dan kemampuan menyatakan suka atau tidak suka. Untuk melaksanakan penelitian organoleptik diperlukan panel. Dalam penelitian mutu atau analisis sifat-sifat sensori suatu komoditi, panel bertindak sebagai instrumen atau alat. Panel ini terdiri dari orang atau sekelompok yang bertugas menilai sifat atau mutu komoditi berdasarkan kesan subjek. Orang yang menjadi anggota panel tersebut disebut panelis. Susu adalah suatu sekresi yang komposisinya sangat berbeda dari komposisi darah yang merupakan asal susu. Misalnya, lemak susu, kasein, laktosa yang disintesa oleh alveoli dalam kambing, tidak terdapat di tempat lain maupun dalam tubuh sapi. Susu adalah makanan pertama yang dikenal seorang bayi lewat ASI. Masyarakat sudah menganggap bahwa kualitas ASI lebih unggul daripada susu sapi, susu formula, dan susu bubuk. Bahkan sekarang, kita juga mulai mengenal susu non-hewani yang terbuat dari bahan baku kedelai. Warna susu putih kebiru-biruan disebabkan oleh pemantulan cahaya dari globula lemak yang didispersi, kalsium kaseinat, dan koloidal. Susu yang lemaknya telah kuning pada susu juga mempunyai warna yang sangat tinggi dalam lemak. Laktokrom atau riboflavin terdapat pada larutan susu, terlihat pada whey yang memperhatikan warna kehijau-hijauan. Pada susu normal, warna ini tertutup oleh unsur susu. Telur merupakan bagian dari saluran reproduksi unggas, baik ayam maupun bebek. Adapun putih telur yang jumlahnya sekitar 60% dari seluruh bulatan telur mengandung 5 jenis protein dan sedikit karbohidrat. Kelemahan susu yaitu memiliki sifat mudah rusak, baik kerusakan alami, kimiawi, maupun kerusakan akibat serangan mikroorganisme melalui pori-pori telur. Telur akan lebih bermanfaat bila direbus setengah masak daripada direbus matang atau dimakan mentah. Telur yang digoreng kering juga kurang baik karena protein telur mengalami denaturasi atau rusak. Berarti mutu protein akan menurun. Macam-macam telur adalah telur ayam atau kampung dan ras, telur bebek, puyuh, dan lain-lain. Kualitas telur ditentukan oleh: pertama, kualitas bagian dalam atau kekentalan putih dan kuning telur, posisi kuning telur, dan ada tidaknya noda atau bintik darah pada putih atau kuning telur. Dan yang kedua, kualitas bagian luar, yaitu bentuk dan warna kulit, permukaan telur, keutuhan dan kebersihan kulit telur. Umumnya, telur akan mengalami kerusakan setelah disimpan lebih dari 2 minggu di ruangan terbuka. Kerusakan tersebut meliputi kerusakan yang tampak dari luar dan kerusakan yang baru dapat diketahui setelah telur pecah. Kerusakan pertama berupa kerusakan alami, yaitu pecah atau retak. Kerusakan lain adalah akibat udara dalam isi telur keluar sehingga derajat keasaman naik dan tinggi pada bagian putih telur maupun kuning telur. Tidak terdapat noda darah maupun daging.
Ciri-ciri telur yang baik antara lain: gerabang bersih, halus, rongga udara kecil, kuning, telurnya terletak di tengah dan tidak bergerak, putih telur bagian dalam kental dan tinggi pada bagian putih telur maupun kuning telur, tidak terdapat noda darah maupun daging. Bentuk telur serta besarnya juga proporsional dan normal. Sifat eksternal telur dapat dijadikan kriteria untuk menentukan jenis dan mutu telur. Sifat eksternal yang sering diamati adalah bentuk, ukuran, warna, dan tekstur permukaan. Ukuran atau berat telur berbeda-beda untuk setiap jenis telur. Daya terima dan tingkat kesuk masyarakat terhadap telur tergantung kebiasaan dalam mengonsumsinya. Yang berikut pelaksanaan praktikum. Yang pertama, alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam praktikum uji organoleptik ini adalah piring, gelas, cup, pisau, dan alat tulis. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah susu rasa stroberi, coklat, dan vanila, sedangkan telur yang digunakan adalah telur rebus, ayam, dan bebek. Yang berikut adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil, yaitu uji skor pada telur ayam dan telur itik. Skor yang pertama, warna telur putih jernih, rasa sangat tidak enak, tekstur agak keras, aroma sangat tidak sedap, daya tarik sangat tidak suka. 2. Warna telur putih, rasa agak enak, tekstur keras, tidak sedap, daya terima tidak suka. 3. Warna telur kuning, rasa enak, tekstur lembut, aroma sedap, daya terima suka. Yang keempat, warna telur sangat kuning, rasa sangat enak, tekstur sangat lembut, aroma sangat sedap, daya terima sangat suka. Yang berikut hasil penilaian pada telur ayam. Yang pertama, perubahan warna, putih telur 2, kuning telur 3. Rasa, putih telur 3, kuning telur 2. Tekstur, putih telur 2, kuning telur 2. Aroma, putih telur 3, kuning telur 3. Daya tarik, putih telur 3, kuning telur 3. Yang berikut hasil penilaian pada telur itik. Perubahan yang pertama, warna, putih telur 2, kuning telur 4. Rasa, putih telur 2, kuning telur 1. Perubahan tekstur, putih telur 3, kuning telur 3. Aroma, putih telur 2, kuning telur 2. Perubahan daya terima, putih telurnya 2, kuning telurnya 2. Yang berikut uji skor pada susu. Skor pertama, warna putih jernih, rasa sangat tidak enak, tekstur sangat encer, aroma sangat tidak sedap, dan daya terima sangat tidak suka. Yang kedua, warna putih, rasa agak enak, tekstur encer, aroma tidak sedap, daya terima tidak suka. Yang ketiga, warna pink, rasa enak, tekstur agak kental, aroma sedap, daya terima suka. Skor 4, warna coklat, rasa sangat enak, tekstur kental, aroma sangat sedap, dan daya terima sangat suka. Yang kelima, hasil penilaian pada susu. Skor yang pertama, sampelnya vanila, rasa 3, warna 2, tekstur 2, aroma 3, dan daya terima 3. Skor 2, sampel stroberi, warnanya 3, rasanya 4, teksturnya 2, aroma 4, daya terima 4. Skor 3, sampel coklat, warna 4, rasa 3, tekstur 2, aroma 3, dan daya terima 3. Yang berikut adalah pembahasan. Pertama, uji pada telur ayam dan itik. Pada praktikum pengenalan uji organoleptik, digunakan alat indera pengecap atau lidah dan indera pembau atau hidung. Indera lidah berfungsi untuk membantu pencernaan makanan dengan cara mengunyah dan menelan, sedangkan indera hidung biasanya digunakan untuk menerima bau dari makanan
dalam rongga mulut dapat mencapai rongga hidung dan diterima oleh reseptor olfaktori. Penilaian rasa pada putih dan kuning telur ayam didapat penilaian 3 dan 2, yaitu keduanya memiliki rasa yang enak, tetapi kuning telur memiliki rasa agak enak. Hal ini dipengaruhi tingkat kesukaan penalis, sedangkan pada putih dan kuning telur itik mendapatkan penilaian yang berbeda. Putih telur rasanya enak dan mendapat nilai 2, sedangkan kuning telur itik mendapatkan nilai 1, yaitu sangat tidak enak. Dari tekstur putih telur ayam agak keras, penilaian yang didapat yaitu 1, dan nilai 3 pada kuning telur ayam, yaitu lembut, dan tekstur pada putih dan kuning telur keduanya mendapat nilai 3, yaitu lembut, sedangkan aroma pada putih dan kuning mendapat penilaian lebih rendah dari putih dan kuning telur ayam karena telur itik lebih menyengat dan lebih amis. Dan dilanjutkan pada penilaian daya terima pada kuning dan putih telur ayam dapat nilai 3, yaitu suka. Sedangkan daya terima pada putih dan kuning telur itik didapat nilai 2, yaitu tidak suka. Hal yang mempengaruhi tingkat kesukaan yaitu kebiasaan mengonsumsinya. Hal ini sesuai dengan pendapat. Yang berikut, uji pada susu vanila, stroberi, dan coklat. Warna susu tersebut dipengaruhi oleh jenis hewan, pakan, jumlah lemak atau padatan yang terdapat di dalam susu. Susu dalam jumlah besar terlihat keruh, sedangkan dalam bentuk lapisan tipis tampak sedikit adanya pigmen karoten. Warna kuning pada susu juga sangat tergantung pada pakan hewan. Pakan yang tinggi karoten seperti wortel dan daun hijau menyebabkan warna susu menjadi lebih kuning. Susu segar yang normal berasa agak manis dan memiliki aroma yang spesifik. Aroma susu akan hilang jika susu didiamkan beberapa jam atau susu diletakkan pada suhu rendah. Berdasarkan hasil penilaian tekstur susu vanila, stroberi, dan coklat adalah nilai 2, yaitu encer. Untuk penilaian warna tergantung flavor atau rasa yang diberikan, misalnya warna pink dari susu rasa stroberi, warna coklat pada rasa coklat, dan putih pada rasa vanila. Aroma yang diperlakukan P2 menurut penalis mendapat skor 4, yaitu sangat sedap dibandingkan susu vanila, dan daya terima pada sampel P2 didapat skor 4, yaitu sangat suka. Sedangkan pada sampel P3, yaitu pada susu coklat, skor yang diberikan adalah 4, yaitu warna coklat. Rasa pada P3 adalah enak. Sedangkan aroma pada sampel P3 dan P1 menurut penalis dapat nilai 3, yaitu sedap. Skor daya terima P1 dan P3 adalah 3, yaitu suka, dan daya terima pada P2 adalah skor 4 atau sangat suka. Yang berikut adalah kesimpulan. Uji organoleptik atau uji indera atau uji sensori merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Metode yang dipakai untuk uji organoleptik dalam penelitian ini adalah uji hedonik. Penalis diminta untuk memberikan kesan suka atau tidak suka terhadap suatu karakteristik mutu yang disajikan. Yang berikut adalah saran. Uji organoleptik harus dilakukan dengan cermat karena memiliki kelemahan dan keterbatasan akibat beberapa sifat indrawi tidak dapat dideskripsikan, sehingga penalis dapat menjadi jenuh dan menurun kepekaannya. Selain itu, dapat terjadi pula salah komunikasi antara penalis. Sekian hasil penjelasan saya. Terima kasih.